nanti kalau kita belajar kimia, nah untuk melihat unsur-unsur dari kimia itu untuk jumlah zatnya misalkan H2O seperti air tadi, itu misalkan H-nya kita ambil ya. Nah, itu bisa kita ketahui berapa jumlah zat yang di dalamnya. Ya. Intensitas cahaya kandela light meter. Tadi kalian lihat ada itu laser kan ya? Itu untuk mengukur kandela, untuk mengukur intensitas cahaya. Berarti kita untuk mengukur cahaya itu bisa menggunakan light meter. Ya. Light meter itu seperti kita mengukur ketajaman cahaya. Biasa kita pakai kalau kita sering pakai HP ya, sering pakai gadget yang berbasis digital sekarang ya lah, pokoknya digital ya, baik itu TV ataupun lainnya, untuk mengantisipasi supaya mata kita tidak sakit ataupun tidak ada kendala, maka kita harus batasi intensitas cahayanya itu sendiri agar masuk ke optik mata tidak terlalu baik ya. Selanjutnya, nah ini ada ilustrasi. Bu, saya mau beli beras. Si ibu, beratnya berapa kilo, Neng? 2 kilogram saja, Bu. Nah, nih saya mau kasih gambaran. Jadi besaran apa yang dipakainya tadi untuk kilogram? 2 kilogram tadi. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak untuk besaran apa yang dipakai dalam satuan kilogram? Nah, di sini kita gambarin tadi di slide sebelumnya. Itu adalah massa. Ingat ya, massa ataupun berat. Ya. Berat. Massa ataupun berat. Kita lihat di tabel sebelumnya tadi. Nah, massa kilogram dipakai neraca. Ya, neraca atau timbangan untuk mengetahui berat tadi, massa tadi. Ya. Kalau untuk panjang bisa penggaris ataupun meteran kalau kalian mau bangun rumah. Untuk waktu bisa pakai stopwatch ya. Untuk suhu bisa termometer. Untuk kuat arus bisa ampere meter. Kalau untuk jumlah zat mol kita bisa hafalin tuh sistem periodik nanti kalau udah dipelajarin kimia. Kenapa kimia nggak ada alat ukurnya sebelumnya, cuman sudah baku. Jadi orang udah tahu untuk kandungan H ya, berapa jumlah zatnya di dalamnya, makanya bisa melepas satu ya, yang kemarin saya bilang bisa melepas satu ataupun menangkap satu. Yang jelas untuk normalnya adalah 8. Itu konsep sistem periodik ya. Normalnya 8, 16, 32 dan lain ya, itu nanti pelajaran kimia kita bahas ya. Untuk intensitas cahaya bisa pakai bisa pakai alat ukur light meter, satuannya adalah kandela. Baik ya. Nah, kita kembali ke ilustrasi. Nah, jadi kita ketahui kilogram itu adalah satuan dari besaran berat. Ingat ya, itu ada satuan internasional. Nah, ada ilustrasi selanjutnya. Ari diminta ibunya untuk membeli gula di warung. Penjaga warung menimbang gula menggunakan anak timbangan 1 km dan 250 gram. Nah, dalam ilustrasi ini Arik diminta ibunya untuk membeli gula di warung. Kita gambarin di sini membeli gula. Ya. Nah, saya kuningin masih kelihatan yang jelas kalau di monitor ya. Kalau di papan tulis biasanya enggak. Penjaga warung menimbang gula. Nah, menimbang nih, kita garis bawahi lagi nih. Kita kuningin nih menimbang. Menggunakan anak timbangan, ya. Anak timbangan itu apa? Saya gambarin di sini. Misalkan bentuknya masih masih timbangan zaman bahla. Di sini ada timbangan neraca, ya.
Di sini tempat buat naruh barangnya, ya, misalkan baskom tadi. Nah, ditimbang gula di sini, ya. Nah, untuk mengetahui 1 kilo beratnya 1 kilo, ya, satu lagi setengah 250 gram. Ini saya contohin di luar ya, ya beratnya. Kenapa lebih gede? Karena di sini lebih kecil. Nah, untuk nerakanya itu kita bandingin supaya seimbang, ya. Berarti kalau 1 kilo beratnya sama, paham ya? Apakah yang dilakukan penjaga warung dalam pengukuran tersebut? Apakah ini saya untuk analisanya gini. Alat ukuran apa yang digunakan? Alat ukuran yang digunakan apa? Tadi bisa neraca atau timbangan. Ingat, untuk satuan massa atau berat. Neraca atau timbangan. Timbangan. Baik ya. Apakah yang dilakukan penjaga warung dalam pengukuran tersebut? Nah, yang dilakukan penjaga warung itu kita taruh gula di atas timbangan neraca tersebut. Terus kita bandingin 1 kilogram ataupun 250 gram. Nah, apakah yang diukur berat atau massa? Nah, yang diukur adalah massa. Kalau berat itu satuannya massa. Sebutkan nama besaran nilai besaran yang diukur dalam satuan. Itu adalah kilogram. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Nah, disinilah kita mempunyai, kalau berat itu bisa newton. Ya, kalau massa itu kilogram. Ya, berat. Paham ya? Neraca nanti kalau hukum Newton nanti kita berkaitan dengan besaran turunan. Oke, baik. Seperti halnya penggaris ya, satuannya adalah sentimeter, milimeter. Nah, kalau untuk satuan SI-nya tadi kurang lebih adalah meter. Panjang tadi kalau kita contohin ini Monas, Monas. Di sini Ciganjur ya. Nah, itu adalah bisa diartikan dengan panjang atau jarak. 0,1 cm atau 1 cm. Kalau untuk jangka sorong tahu? Kalau kita mengukur diameter bisa pakai jangka sorong. Ya, mikrometer skrup, misalkan kita mengukur mengukur diameter, ini sama nih diameter yang bulat, itu pakai mikrometer skrup yang lebih kecil. Baik ya, kita lanjutkan. Saya lihat waktu dulu bentar. Udah 33 menit. Nah, di sini saya akan masuk ke Windows saya dulu bentar. Nah, di sini saya kembalikan ke background saya tadi Monas Eiffel.